Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi. Yang kali ini saya sedang berada di kebun ya teman-teman. Ini pada pagi hari ini menyempatkan dulu ke kebun, melihat situasi perkebunan kelapa sawit, dan nanti siang kita akan ke kantor. Ini sementara ke kebun dulu melihat perkembangan di kebun, karena memang ini ada sebagian yang sudah terserang hama kumbang tanduk nih ya teman-teman. Akibat yang kemarin kita sudah lakukan pemupukan atau kita kasihkan unsur nitrogen serta fosfat, dan yang jelas ini sudah kelihatan nih pertumbuhannya sudah menghijau, dan kemarin itu ada sebagian yang terkena serangan hama kumbang tanduk. Sudah hampir seminggu, jadi nanti kita akan segera lakukan penyemprotan untuk kontak daun untuk menghindari terserang hama kumbang tanduk, karena ada obat khusus yang disemprot yang di ujung itu pupus daun kelapa sawit. Nah, nanti kita akan semprot di situ agar menghindari serangan hama kumbang tanduk tidak meluas di areal perkebunan kelapa sawit. Karena kenapa? Karena jikalau terserang hama kumbang tanduk, maka tanaman kelapa sawit itu sendiri akan perkembangannya melambat, pertumbuhannya ya teman-teman, karena di pucuk tengah, nah yang tuh pucuk daun tengah itu biasanya sangat senang sekali hama kumbang tanduk memakan yang seperti itu. Jikalau tidak diantisipasi, maka daun pucuknya itu akan membusuk dan berpotensi mengakibatkan pertumbuhan kelapa sawit yang ada bisa terganggu. Maka dari itu nanti kita akan coba lagi kita lakukan penyemprotan di areal kebun ini untuk mengantisipasi terjadinya serangan hama kumbang tanduk, karena kemarin sudah pasca kita lakukan pemupukan dan ini sudah meresap nih teman-teman. Pupuknya bisa dilihat sudah mulai menghijau. Ini yang kemarin ini menguning, sudah kelihatan daunnya itu menghijau. Cepat sekali unsur nitrogen yang kemarin kita taburkan, lakukan pemupukan, sudah mulai kelihatan hasilnya. Ini di bulan Ramadan yang ke-5 ini ya teman-teman. Yang ke-5 di tanggal 5 Maret pada pagi hari ini kita sempatkan dulu ke kebun sebelum nanti kita akan ke kantor pada siang hari. Nah, itu di areal sini sudah cukup lumayan perkembangannya. Paling nanti kita akan perawatan yang khusus di areal sini yang memang masih belum bisa ditumbuhi oleh gulma-gulma, jadi kita fokuskan untuk sering kita lakukan di areal sini pemupukan kompos, serta di areal yang ujung sana tuh kita fokuskan untuk terus mengasihkan pemupukan berupa pupuk kompos maupun pupuk kimia ya teman-teman. Kita aplikasikan secara bergantian atau berurutan. Nanti setelah ini insya Allah lah kita akan usahakan segera nanti habis pemupukan ini, mudah-mudahan ada rezeki lebih, kita akan lakukan pemupukan tahap berikutnya. Mudah-mudahan kita kasihkan unsur KCL di areal perkebunan kelapa sawit yang ada ini, karena penting ya teman-teman unsur KCL untuk memproses belajar
di usia yang ke-26 bulan ini sudah proses mulai tahap awal pembuahan. Mudah-mudahan bisa bagus nanti setelah kita lakukan pemupukan menggunakan unsur KCl. Cari rezeki dulu untuk menukar pupuk, karena di area yang segini kita juga perlu budget yang lebih ya teman-teman. Jadi ya kita carikan dulu sementara waktu. Dan alhamdulillah juga ada sebagian kemarin kita juga sudah menstok sebagian pupuk untuk pemupukan periode berikutnya, baik itu unsur magnesium atau dolomit, di situ fosfat serta nitrogen. Jadi mudah-mudahan di pemupukan selanjutnya juga kita tidak kebingungan lagi ya teman-teman. Jadi perlunya stok untuk melakukan perawatan di perkebunan kelapa sawit ini agar bisa atau rutin kita lakukan pemupukan di tiap 3 bulan sekali, atau setahun minimal kita 4 kali lakukan pemupukan dengan dosis yang ya paling enggak ini satu pohon kita sudah lakukan untuk pemupukan 1 kilo per pohonnya. Jadi kita kalikan saja dalam per hektarnya itu 120 sampai 130-an pokok ukuran 9 kali 9. Nah itu 1 kilo teman-teman. Jadi dengan lahan yang ada ini lumayan kita mengeluarkan budget per sekali pemupukan. Jadi memang cukup besar ya teman-teman biaya perawatan kebun sawit terutamanya, apalagi jika kita menanam langsung berhektar-hektar, itu akan lebih memakan biaya. Memang alangkah bagusnya jikalau budget memang dirasa belum banyak atau belum istilahnya belum stabil, saran ya teman-teman, baik menanam yang 1 sampai 2 hektar dulu, habis itu setelah sudah panen, nah itu baru tanam lagi. Jadi yang sudah panen bisa digunakan untuk merawat kebun selanjutnya. Jadi seperti itu tahapannya teman-teman. Ini sekedar sharing saja, karena jika lo langsung tanam banyak berhektar-hektar, apalagi sampai puluhan hektar, itu akan biaya perawatan itu akan membengkak ya teman-teman. Ini padahal sudah baru perawatan di kebunnya saja, belum pembukaannya, belum bibitnya, belum apalagi sampai kita mengupahkan setiap perawatan. Nah itu akan membengkak lagi perawatannya teman-teman, dan perlu paling tidak perawatan ini ya kurang lebih 30 sampai 40 bulan lah. Nah itu perawatan itu harus rutin kita melakukan, baik itu penyemprotan, pemupukan bertahap. Nah kalau pemupukan itu masing-masing ya teman-teman, itu hal kebiasaan masing-masing. Bisa seperti saya 3 bulan sekali kita lakukan pemupukan, jadi 4 kali dengan dosis yang sudah saya sampaikan tadi. Biasanya kita
juga melihat dosis-dosis per bulannya di tabel PPKS ya teman-teman. Nah itu ada periodik dosisnya, maka dari itu kita lakukan tabel dengan tabel periodiknya itu di umur yang sekian berapa dosisnya, di umur yang sekian berapa dosisnya. Tapi ada juga dari kawan yang mengaplikasikan 1 tahun itu bisa cuma 2 kali atau 3 kali. Nah itu dosisnya yang nyata harus disesuaikan juga ya teman-teman, harus disesuaikan juga. Nah ini mungkin sekedar sharing saja, kita memang cukup lumayan untuk merawat perkebunan kelapa sawit jikalau sekaligus banyak kita tanam. Contohnya ya ini seperti saya, kita tiap per 3 bulan harus segera menyiapkan paling tidak pemupukan pupuk untuk pemupukan tahap selanjutnya. Itu sudah berapa biaya budget yang kita keluarkan dengan lahan yang cukup lumayan luas lah seperti ini. Dulu memang belum merasakan ya teman-teman, karena dulu itu contoh saya menggampangkan, dulu pernah merawat lahan beberapa hektar saja, 1-2 hektar. Nah itu kan karena hektarannya tidak cukup luas, jadi kita tidak memperhitungkan hal yang demikian. Maka dari itu kita langsung tanam sekaligus. Perawatannya juga kita baru sadar teman-teman. Jadi mungkin seperti itu. Ini sekedar kita sharing saja. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman aktivitas saya di perkebunan kali ini. Apabila teman-teman ada pengalaman di bidang perkebunan kelapa sawit, langsung saja di komen ya teman-teman, dan jangan lupa di like dan di subscribe. Mungkin itu dulu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.